berarti. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Final Piala Eropa bakal tersaji Senin dini hari. Itu tanda kita bisa istirahat, nggak begadang-begadang lagi. Termasuk juga Copa America akan selesai di hari Senin pagi. Jadi kelar tuh begadang-begadangnya, nggak ada lagi kantong mata hitam, atau kita kurang perhatian ke keluarga atau ke pacar, ataupun ke selingkuhan mungkin, atau ke Rizal, jangan lihat Rizal. Barangan Mas Rizal Banji. lihat gua. Barangan Mas Banji. Rizal lihat gua tiba-tiba. Barangan nih. Lu jadi lihat gua. Malah Oke. keperhatian yang di dia. Tapi kalau kita Panik. ngomongin final, Oh, iya. kan Rizal masih muda, masih bisa main kesana kesini. Belajar Udah di line up ya. Iya. Kita ngomongin final antara Inggris lawan Spanyol. Ini pertandingan yang bisa dibilang ya ideal nggak ideal, karena mungkin Inggris secara permainan bisa dibilang anekdot atau antidotnya dari Spanyol yang sangat menghibur, atraktif, agresif, sementara Inggris lebih ke pragmatis dan juga reaktif saja. Nah, kita ngomongin dari Spanyol dulu. Seorang Lamine Yamal ini selalu dipuja-puja setinggi langit gitu. 16 tahun, begitu mentalnya bisa menghadapi pressure sedemikian rupa, bahkan dia bisa membalas cuitannya seorang Rabiot gitu dengan sangat sukses gitu kan. Tapi lo melihat apa yang kurang dari seorang Lamine Yamal sekarang? Wah, kalau buat soal kurang sih sejauh ini belum terlalu kelihatan ya. Selain soal raw-nya itu, mungkin dia beberapa kali situasi bisa ngoper, tapi dia masih mau nyoba Decision sendiri. making-nya berarti ya? Decision making tuh sangat-sangat bisa dimengerti lah untuk pemain usia 16 tahun yang bahkan gue sempat kaget juga baca tweetnya Mas Firly sih soal pas kejadian Covid dia masih 12 tahun. 12 Tuh gua tahun. agak-agak 11 gimana gitu tahun buat sebenarnya baca. kalau ngitung Covid mulai Desember Itu kan 19. sesuatu yang muda banget sebenarnya, pemain masih muda banget dan segala macam. Kalau soal decision making masih mudah dimengerti lah. Tapi kalau soal faktor-faktor dia di atas Gila lapangan, sih ini pemain emang gila banget dan gue sih salutnya sama dia karena dengan ada dia, Olmo menurut gue jadi kelihatan bagus gara-gara ada dia juga. Faktor-faktor dia ngegoreng atau ngebakar situasi di sisi kanan segala macam. Dan yang gue salut sih juga faktor defensive work rate-nya juga cukup oke loh. Ternyata dia bisa nge-cover, dia mau bantu fullback-nya untuk bisa nge-tracking pemain-pemain kayak si Theo kemarin tuh bisa di-track sama dia. Dan menurut gue sejauh ini sih masih komplit banget ini pemain dari segi pengambilan keputusan, mungkin PR-nya doang. Tapi kalau soal faktor-faktor kapan harus nembak, itu salah satu kemarin gue juga baru lihat juga tuh dia ternyata bisa nembak dari luar kotak penalti kayak gitu. Kalau dari crossing kan beberapa kali dia ngasih assist ke Carvajal, dia ngasih assist segala macam, udah kelihatan bagusnya. Tapi kalau soal dia makin berkembang lagi, itu baru gue lihat kemarin lawan Prancis salah satunya tembakan dari jarak jauh itu. Dan menurut gue itu bisa jadi senjata juga di final ketika Inggris mungkin pertahanannya terlalu dalam, ya ada pemain kayak gini nih bisa ngebongkar segala macam. Apa Fir, menurut lo kekuatan utama dia? Karena sebenarnya kalau kita ngeliat dari kasat mata kan, dari speednya sebenarnya kita ngeliat dia nggak speedster banget. Terus dari skillnya juga bukan yang trickster juga kan. Tapi somehow dia punya pace, punya berani untuk take on, juga bisa meliuk-liuk melewati lawan gitu. Sebenarnya cara dia ngelihat permainan sih, cara dia ngelihat game karena game ya. rotasi. Setuju. Iya, rotation football yang diterapkan si La Fuente ini kan perlu pemain yang cerdas juga ya. Karena kita lihat ketika proses golnya Olmo, dia kan terlibat dalam posisi di mana dia mengambil bola, membawa bola di center di sisi tekanan, dia geser dari half space kanan dan Olmo yang lari ke half space tempat dia gitu. Jadi cara dia membaca ruang tanpa bola dia bagus. Dari bagus semua pemain lain yang bermain lawan Prancis kemarin, dia nyatetin dia memenangi ground duel paling banyak 6. Itu juga salah satu alasan kenapa si Mbappe nggak terlalu berbicara karena si work rate-nya Yamal. Dan work rate-nya ini juga terlihat dari kedua sisi flanknya si Spanyol. Ini jadi salah satu kekuatannya mereka. Nico Williams di kiri rajin banget, numbersnya walaupun dia take on-nya juga bagus, tapi dia rajin bertahan. Dan ini yang dilihat dari Yamal, pemain yang di laga final ini akan berusia 17 tahun ya. Laga pertama dia sebagai pemain berusia 17 tahun. 17 tahun 1 hari. 17 tahun 1 hari, benar. 17. Dia itu masih eligible bahkan untuk bermain di Piala Dunia U17 yang tahun lalu ada di Indonesia. Segitunya dia emang usianya, mungkin emang harus dibaptis sama Messi dulu ya. Ketika kecil dulu baru bisa seperti sekarang. Ntar itu hajatan apa sih? Sebenarnya gue bingung deh, dia bisa Dimandiin. dimandiin sama Messi. Ada charity apa-apa photoshoot di Barcelona waktu itu. Dan pas banget dia lagi ya. Pas dia. Dan lu bayangin gak sih
maksudnya kayak lu kan tadi tanya Ji apa sih kelemahan dia? Untung lu tanya kelemahan dia. Kalau lu nanya kelebihan dia banyak banget. Banyak karena itu biasa itu kalau dipuji-puji kan udah biasa, makanya pengen tahu Tapi kelemahan untuk apa. orang anak umur 16 tahun, gua rasa dia nggak punya kelemahan loh. Oke. Untuk 16 tahun ya. Untuk 16 tahun. 16 tahun sekian lah gitu. Jadi ada satu momen gue lupa, mungkin pas gol itu atau mana gitu. Komentatornya kan bilang Peter Drury apa siapa gitu. Where were you when you were 16 katanya. Iya, itu semua pasti ditanyakan Oke, tuh. terus lu bayangin, kita bayangin aja ke diri kita ya. Kita 16 tahun, terus ada di pinggir lapangan di stadion apa waktu itu, Dortmund apa Allianz, terus dengerin Nah, si di Lafuente ngomong, di samping lu ada Rodri, ada Carvajal, coba. Kalau dia nggak pinter, nggak mungkin dia bisa memahami pertandingan itu dan main melted dengan sistem itu. Iya. Jadi dia itu menurut gua udah pasti berbakat, udah pasti kerja keras. Tapi yang menurut gua juga menjadi faktor penentu adalah ada keberuntungan. Keberuntungan apa? Dia dibesarkan di La Masia, di Barcelona. Yang kita tahu seperti kita nggak usah jelasin. Dan kemudian dia bermain di era transisi. Jadi memberikan dia untuk ruang untuk bermain. Ada Rodri di sana yang menjadi mentor dia. Masih ada Carvajal dan juga di kiri siapa? Apa? Cucurella. Jadi situasi ini sangat menguntungkan. Plus situasi di nasional Spanyol ini kan nggak ada yang satu benar-benar terlalu nonjol ya. Iya. Jadi semua terpecah. Makanya tadi juga waktu off air kita ngobrol sama Virji sama Rizal. Tim nasional Spanyol ini juga saat ini nggak ada yang terlalu harus satu diwaspadai. Jadi lawan kalau mau mati kayak Prancis, oke Mbappe 80% bola ke dia udah. Nah, memang nanti di final, nah ini akan jadi tantangannya nih. Lafuente udah pasti tahu, pasti Yamal akan mendapatkan perhatian lebih. Nah, ini gimana caranya untuk kakak-kakaknya, abang-abangnya nih untuk membackup dia nih supaya dia nggak jadi bulan-bulanan. Soalnya kemarin udah kelihatan kan ditebas-tebas 1 2 3 kali kan. Nah, itu mungkin tantangannya di final nanti waktu ngelawan Inggris. Jangan sampai Yamal jadi Ansu Fati ya. Nah, ini kan berarti menarik karena dia akan menghadapi sisi kiri Inggris yang menurut gua masih juga belum firm tuh karena banyak yang pengennya Luke Shaw main sejak awal, tapi ngelihat dia dari match fitness-nya mungkin baru dapat gitu. Mungkin akan seperti kemarin lawan Belanda gitu, akan Trippier dulu dan akan digantikan oleh Luke Shaw. Gimana lo melihatnya di sisi kiri Inggris? Nah, kalau soal harapan sih gue berharap sih Roberto Carlos ini yang main. Roberto Carlos. Karena dia kan kalau soal sistem lebih natural lah buat sistemnya di Southgate di sisi kiri. Dia juga beban bertahannya nggak sebesar kalau situasi main 4 back kan, kalau situasi kayak gitu. Dan menurut gue bisa-bisa aja karena match fitnessnya walaupun mainnya kemarin dari half time, tapi kan sebelumnya ketika lawan Swiss juga udah dicoba juga. Jadi kalau soal match fitness harusnya udah hampir mendekati lah untuk level fit 100%. Tapi kalau soal sisi kiri ini emang harus hati-hati. Tapi Inggris menurut gue harus ini juga ya, nggak bisa sih ngandelin si Luke Shaw-nya doang. Dia juga harus manfaatin si Gehi-nya juga. Menurut gue so far Gehi menurut gue untuk pemain debutan di level internasional juga oke loh untuk main di sisi ini. Dan menurut gue sih sisi itu emang nge-battle banget. Dan juga sisi kanan ini harus ekstra keras banget karena tadi yang gue sempat singgung di segmen sebelumnya, chance created dari dua pemain ini terlalu berbahaya dan menurut gue kalau itu dibiarin, itu bisa jadi makanan empuk banget buat tim manapun. Karena sejauh ini udah kelihatan kok dari 6 game belum ada obatnya juga, dan Spanyol kan mecahin rekor kan soal tim Belum pertama pernah. yang raih 6 kemenangan dalam satu Beruntun, turnamen. belum Itu gila banget dari segi level kualitas menurut gue. Nah, ini kalau melihat dari sisi kelemahan Inggris menurut lo Fir, dari sisi back kiri ini kan bisa menjadi kelemahan juga karena Trippier dari sisi defense-nya nggak begitu bagus. Sisi nyerangnya pun juga dia bingung gitu karena dia nggak punya kaki kiri kan, pasti harus ke belakang. Gehi pun dibilang oke, tapi kan kita lihat waktu lawan Slovakia itu dia yang harusnya momentumnya mendapatkan bola kan, yang di akhirnya sama Stones nggak dapat bola gitu berdua. Iya, kalau kita lihat emang sisi kiri. Nah, di sini kuncinya emang si Southgate ini beruntungnya lewat bracket yang kiri ya. Jadi basically dia punya ada beberapa laga yang persiapan lah, lawan Slovakia, lawan siapa yang terakhir sebelum lolos Slovenia, habis itu Slovenia. Maksudnya Belanda. secara tensi mereka ketimbang langsung ngadepin Spanyol kan lebih susah. Tapi disinilah dia punya kesempatan untuk terus tune in timnya. Dia coba, kan ada yang bilang bahwa dia pelatih pragmatis, nggak mau dengerin orang ngomong apa-apa. Tapi pada ujung-ujungnya dia akhirnya dengerin juga tuh, dia melakukan pergantian-pergantian yang orang-orang emang udah anticipate, yang orang-orang pingin gitu. Shaw gantiin Trippier. Dan cukup cepat ya kemarin lawan Belanda, Shaw masuk babak kedua awal udah masuk gitu ya. 4 menit 46 Palmer juga cukup cepat gitu. Foden akhirnya bermain di half space kanan kesukaan dia, nggak tabrakan lagi sama Bellingham. Jadi in that sense dia melakukan apa yang orang-orang juga logikanya akan dia jalan lakukan. gitu ya. Akhirnya Harusnya logikanya seperti jalan itu ya. juga nih. Dan pergantian-pergantian dia akhirnya berbicara, dan
akurat gitu. Berapa kali dia bikin pergantian, Toni bikin changing the game lawan Swiss, lawan Slovakia. Kemarin juga Palmer dan juga Watkins ya. Palmer, ya dan Palmer Watkins berkombinasi itu kan pertama kalinya di babak knockout. Nah, dua pemain pengganti timnas Inggris terlibat dalam gol, menciptakan terjadinya sebuah gol. Jadi dalam sisi itu kedalaman skuad Inggris berbicara. Tapi kan itu dia bagaimana lu memainkan pemain-pemain lu di momen saat di game situation yang tepat. Line up-nya berarti kita nih, line up Inggris yang prediksi kita seperti apa nih? Menurut kalian ini prediksi terbaik dari kedua tim apa enggak? Ya. Kalau gue bilang ya line up Inggris ini nggak sesusah nebak line up Sintayong. Anjay. Karena kalau Sintayong tuh berubah-ubah mulu. Yang mana nih? Yang senior apa Yang mana aja? Oh, mana Dia aja. selalu. Nah, kalau Miripnya sama Sintayong, dia bisa 3 back, 4 back. iya, Jadi itu gantinya itu di doang situ. kan. Iya. Tapi komposisinya kalau Inggris gua rasa sih nggak akan beda jauh dari ini nih. So ya mungkin show aja tergantung tadi yang Ya. dibilang sama Rijal ya, kebugarannya seperti apa, kayak Bellingham. Personelnya ini. Iya, personelnya ini. Ini kan tinggal kayak Shaw atau Trippier itu aja paling. Template ya ini. Template Tapi udah. kalau soal yang gue khawatirin sih ini ya, defense Inggris di turnamen ini kan dalam banget sebenarnya. Kalau soal low line lah, line-nya itu dalam banget dan rawan tembakan-tembakan jarak jauh. Tahu-tahu udah dari turnamen 2022 3 dari 4 gol terakhir yang dikena ke Inggris kebobolannya itu dari luar kotak penalti semua. Xavi Simons, Hjulman, habis itu Tchouaméni di Prancis di laga terakhir quarter final 2022. Dan itu menurut gue Spanyol punya kemampuan untuk nembak dari jarak jauh. Ada pemain kayak Rodri, ada pemain kayak Fabian Ruiz, dan itu menurut gue Ya, kemarin Lamine Yamal juga tendangannya bagus iya, anjir. Yamal pun ternyata bisa nunjukin tembakan dari luar kotak penalti. Kipernya Jadi Pickford ya. Aduh. angka itu agak mengkhawatirkan sih menurut gue. 3 dari 4 kebobolan terakhir Inggris dari luar kotak penalti, dan Pickford ternyata emang dia kuat banget kalau di penalti shots out, tapi ternyata kalau di tembakan-tembakan jarak jauh T-Rex. T-Rex ini segala macam bahaya kalau kena tembakan dari jarak Ya, kemarin Xavi Simons saya bisa golin. Ini Southgate lagi nyata tapi katain Rizal nih. Southgate Shot jadi. dari luar kotak penalti. defense-nya jangan terlalu ini. Tapi kalau ngeliat ini kan ada dua line up yang menarik ya. Morata yang bisa dibilang mungkin secara levelnya nggak pernah dianggap sebagai world class player, tapi dia sekarang memimpin timnas Spanyol yang bahkan bisa berpeluang menjadi juara Euro dan menjadi kapten pula. Nggak nyangka gitu, anjing Morata jadi kapten final, kapten timnas Spanyol juara pula gitu. Kalau dia ganteng, istri cantik, kapten pula. Ini orang perfect nih, masalah hidupnya udah selesai nih Morata nih. Nah sekarang menghadapi Harry Kane yang juga banyak kritikan sama dia, yang harusnya dia mainnya nggak gini, bahkan harusnya digantikan sama Toni atau Watkins. Lu nanti gimana? Mendekati impossible lah Eric kan kalau dia Dia punya foto bugilnya Southgate kali ya? soalnya dia megang dari sini. Nggak akan. Mungkin kalau nanti dinamika menit 80 90 seperti apa bisa aja, tapi gua rasa kalau selama dia fit Kane tuh nggak mungkin diganti lah. Tapi secara performa kan jelek. Orang banyak yang ngata-ngatain Ronaldo, terus ngata-ngatain siapa kemarin yang striker nggak begitu jalan. Tapi Iya, tapi dia nggak berani he leads the team to the final. mungkin secara Jadi, itunya di aura di lapangan berarti ya, iya, performanya mungkin nggak ada gitu. kadang bahkan juga gini deh Ji, kalau kita balik lagi kayak kadang-kadang kan ada di atas apa ya, empirisme yang kayak 99 MU coba dia gantiin masukin Sheringham Ya, sama situ Solskjaer. apa itu kan hanya kayak left right doesn't work, right. Ya ini sebaliknya, kalau left udah jalan ya nggak akan seberani itu diganti itu di final gitu loh, kecuali mungkin entah dia cedera atau mungkin tiba-tiba ketinggalan 3-0 baru mungkin dia akan melakukan perubahan yang radikal. Kalau enggak dia definitely he will be the number 9. Dan Inggris ini kan setiap kali kebobolan dia bisa ternyata bereaksi gitu dan punya mental untuk mengejar dan bahkan comeback. Sebenarnya kalau dia main dengan nyerang sebenarnya bisa kan Jal. Emang ini pragmatis, emang pilihan hidupnya Southgate sebenarnya kan? Iya, dan Ya itu kan? emang udah ditunjukin kan dari dulu dia faktor-faktor kalahnya pun juga situasi kalah yang agak disayangkan kan di turnamen-turnamen besar. Situasi mereka udah unggul duluan lawan Kroasia di semifinal Piala Dunia, habis itu lawan Italia di final juga unggulnya cepat, dan itu nggak bisa dimanfaatkan sama mereka karena cenderung mereka kalau udah golin pasti nunggu. Nah Main itu dalam sih ya, banget. Dan kampret itu ini emang mainnya gitu. Kadang kalau lawannya dapat gol dia nggak bisa ngeresponnya lagi. Tapi kalau di turnamen ini gue ngeliat dia Malah emang kebalikan. udah mempelajari dan juga udah kebalikan. Kalau situasi Inggrisnya dibalik, kalau udah unggul Inggris ya justru udah nggak bisa digoyah lagi. Dan dari segi mentalitas tuh udah kelihatan banget Inggris yang kali ini tuh beda. Nggak cuma dari segi mentalitas ketika ngejar lah, ketika masuk penalti pun gue juga salut banget ketika lawan Swiss itu masuk penalti. Inggris kan biasanya kalau masuk penalti bukan jadi tim yang diunggulkan, selalu kayak gitu kalau masuk penalti. Tapi kemarin itu kelihatan dari gestur segala macam, dari cara mereka ngambil, teknik mereka ngambil, kepercayaan diri mereka tuh emang tinggi langit banget lah untuk di turnamen kali ini. Dan mental itu memang kelihatan banyak berubah. Terutama ketika menang penalti ya. Iya, Terlepas dari ada contekan atau apa, ini kan yang juga menjadi kryptonite-nya si Southgate kan. Kalau kita ingat tahun 96 waktu Aldi belum lahir kan. Belum lahir. Lawan Jerman ya. Lawan Jerman dia juga nggak masuk, terus kemudian dia sebagai pelatih juga lawan Italia kalah. Iya. Tapi kemarin dia bisa mengatasi itu.
Kemudian juga yang menarik kalau kita lihat komparasi atau situasi final nanti, ini akan pertama kali Inggris main di final di luar tanah mereka. Nah ini jadi kayak ada situasi yang makanya on the brink of the history ini. Kalau bisa menang tuh benar-benar tuh ngerubah semua. Dan kalau gue buat personally gue bilang wah ini kalau Inggris sampai juara sombongnya minta ampun nih dia. Karena ada lagunya yang selalu dinyanyikan kan. Iya, apa itu? 2 World Wars and 1 World Cup. Jadi dia kayaknya 2 World Wars and 1 World Cup and 1 Euro. Wah, gue ngerasain Bahaya masa nih. dunia deh mereka deh. Udah lengkap. Juara 1 kali diungkit-ungkit mulu tahun 66 kan video hitam dia putih. punya kenangan bagus di Berlin kalau nggak salah waktu ngalahin Jerman 5-1 di Berlin deh. Oh, dia yang main yang ya? Yang Michael Owen hat-trick. Owen hat-trick kalau nggak salah di Berlin gitu. 2001. Jadi menarik banget ini final kali ini sih. Oke, prediksi hasil final. Waduh, yang sana dulu dah. Iya sih. Jadi tim Spanyol. Ya bajunya udah Spanyol. Iya juga sih. Representasi ini. Dia sama kayak kakaknya pasti udah fix. Enggak nih, dibaca di Twitter juga nih, sejak Mei 2001 tim-tim Spanyol udah bermain di 22 final nih lawan tim-tim non Spanyol, mau Klub itu ya? klub, mau itu negara di Iya. Champions League, Berapa di kali, World Cup, sorry? Euro 22 22 kali, pertandingan final lawan tim non Spanyol. Berapa kali tim Spanyol menang? 21 kali. 22. Jadi artinya kali ini Inggris menang. Tapi oh, Inggris sama Spanyol. Mereka bisa go apa? Ragu yang Ragu dia. Ragu sekarang. Bukan ragu, enggak. Soalnya kalau kita lihat Inggris itu bisa nemu aja Iya, iya, momennya ada aja somehow. Dan ini akan tergantung dari apa yang terjadi pertandingan. Kayak misalnya final 2020 Inggris mimpin duluan kan lewat Luke Shaw. Iya, iya. Itu kan dinamikanya berubah, jadi ngikutin maunya mereka hingga akhirnya penalti. Tapi kalau sekarang misalnya kejadian yang sama, mungkin akan sebaliknya yang terjadi. Yeah. Nah sementara kalau Spanyol yang golin duluan, bisa aja Inggris yang harus keluar nyerang dan mereka bisa lagi Oke, comeback kemarin kayak gitu gitu ya. karena it's all possible. Lo It's all possible. prediksi Jal? Ya berkaca dari 2 final Piala Eropa terakhir selalu babak tambahan waktu, gue sih mikir ini tambahan waktu lagi. Soalnya dari Anjir. segi kualitas Spanyol punya kualitas nyerang tapi Inggris punya kualitas bertahan. Jadi menurut gue harus dipisahkan lewat babak tambahan sih. Kalau nggak Nggak. penalti sekalipun menurut gua. 90 menit ini menurut gua. Karena hari Senin macet kalau kita jam 5 pagi. Pagi yang ketemu ya. Jangan bikin susah kita hari Senin. Gimana Bang Arfa? Gue menunggu. Penjelasan milih siapa? Kalau juaranya Inggris tapi. Anjay. Tumben gak mainstream banget. Gue harusnya nunggu statistik dulu. Bukan Statistik apa? statistik. Ya, statistik. Bapak pasaran Statistik. itu. Statistik. Iya benar kan? benar benar. Nah, kalau gua ada pepatah Inggris lama mengatakan history made to be broken. Wih. Nah, jadi kalau tadi Iya. Virgi 22, mengatakan 22 final. gini-gini, justru kali ini Inggris akan menang. Wey, gil, jadi Inggris semua nih ya? Coming home. Walaupun gua pakai Spanyol, Football juaranya coming home. Inggris. Football is coming home. Jadi Wah, rame nih. 2 World Wars, 2 World Cup dan 1 Euro. Ya, karena setengah dari pendukung Inggris tuh kebanyakan adalah fans MU, jadi kita akan bergabung dengan fans MU meramaikan jagat maya. Kalau benar menang, kalau kalah pada masuk goal semua ya. Kita pindah dari Halo Jomblo Team. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.